Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Dollar Hunter. Seperti biasa, teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga senantiasa kita semua diberikan nikmat kesehatan dan selalu diberikan keberkahan dalam rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, seperti biasa kita akan memantau perkembangan koin-koin yang ada di CoinMarketCap secara global, teman-teman. Ini kalau kita melihat bahwa untuk tren hari ini market sedang bullish. Hampir semua koin utama, kalau kita lihat 10 koin utama ini sedang mengalami kenaikan dalam time frame 24 jam, time frame daily. Bitcoin mengalami kenaikan 2,14%, Ethereum 0,09%, XRP luar biasa, teman-teman, mengalami kenaikan 4,5%. Yang paling gila di antara 10 besar ini adalah Cardano, mengalami kenaikan, teman-teman, sampai 19%. Ini sebuah lompatan harga yang luar biasa untuk time frame 24 jam. Kemudian AVAX ini 16% dan Solana 10%. Ini sebuah pergerakan yang luar biasa, dan kalau kita masuk pada saat market seperti ini, harap hati-hati, teman-teman. Saran saya kita tunggu market koreksi. Misalkan kita memilih koin apapun, misalkan XRP atau koin Solana, lebih baik kita menunggu momen koreksinya, teman-teman. Jangan sampai kita beli di atas kemudian oleh whale dibanting ke bawah sehingga kita akan nyangkut di atas. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online. Ada sebuah media online yang bernama Crypto Briefing. Ini ada sebuah artikel menarik, teman-teman, bahwa negara Amerika Latin, El Salvador dan Tether ini meluncurkan program visa untuk investor Bitcoin, teman-teman. Kita akan langsung masuk ke dalam artikel ini. Jadi dalam video ini kita akan membahas persoalan tersebut. Jadi program ini dikenal sebagai Adopting El Salvador Freedom. Jadi Adopting El Salvador Freedom Visa Program, teman-teman. Jadi ini adalah menawarkan jalur menuju kewarganegaraan bagi investor Bitcoin yang bersedia berinvestasi dengan mata uang kripto tersebut atau dengan menggunakan stablecoin USDT, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa El Salvador ini adalah sebuah negara di Amerika tengah membuat langkah berani dengan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada tahun 2021. Jadi upaya ini merupakan bagian dari strategi mereka untuk mengembangkan ekonomi digital dan menempatkan diri sebagai pusat inovasi di kawasan tersebut. Jadi detail program visa dan investasi yang ditawarkan oleh El Salvador ini luar biasa, teman-teman. Jadi program visa ini meminta deposit sebesar 999 US dollar, dan ini bisa dalam bentuk Bitcoin maupun dalam bentuk USDT, teman-teman. Yang tidak dapat dikembalikan. Jadi kita disuruh deposit kurang lebih 999 US dollar, atau kalau kita bulatkan menjadi 1000 dolar, ini dalam bentuk Bitcoin atau USDT yang tidak dapat dikembalikan sebagai langkah awal. Kemudian setelah itu para pelamar melewati proses KYC yang akan dilakukan oleh pemerintah El Salvador, dan setelah diterima, deposit tersebut akan dikreditkan ke investasi total sebesar 1 juta US dollar ke dalam Bitcoin atau USDT. Jadi investasi ini diperlukan untuk memperoleh freedom visa dan kewarganegaraan El Salvador, teman-teman. Jadi nanti orang yang telah melakukan deposit ini akan mendapatkan kartu visa dan kewarganegaraan dari El Salvador. Jadi partisipasi Tether dalam program ini tidak hanya menciptakan stabilitas dalam ekosistem kripto, tetapi juga mengukuhkan posisi El Salvador sebagai pelopor adopsi kripto di tingkat global. Bahkan Paulo Ardoino, CEO Tether, menegaskan komitmen perusahaan untuk memberdayakan kemajuan melalui teknologi blockchain, teman-teman.
Jadi program ini bukan hanya tentang menarik investor kripto, tetapi juga tentang mendorong partisipasi dalam ekonomi digital yang sedang berkembang. Jadi El Salvador berharap dapat menarik perhatian sebagai pusat teknologi dan inovasi di Amerika Tengah, mengambil langkah progresif dengan menggabungkan mata uang kripto dalam sistem pembayaran mereka, teman-teman. Meskipun langkah ini dianggap sebagai inovatif, tidak bisa dihindari bahwa program ini juga mendapatkan kritik. Beberapa pihak mungkin melihatnya sebagai resiko, terutama dengan volatilitas mata uang kripto yang sangat tinggi, teman-teman. Selain itu, proses investasi yang memerlukan jumlah signifikan ini juga dapat menjadi hambatan bagi sebagian calon investor. Namun bagaimanapun juga, keputusan El Salvador untuk memasukkan kripto ke dalam kebijakan ekonomi mereka ini menandai sebuah perubahan paradigma. Jadi posisi mereka sebagai pelopor adopsi kripto menunjukkan tekad untuk beradaptasi dengan tren global dan membentuk ekonomi yang tangguh, teman-teman. Kemudian program visa yang diperkenalkan oleh El Salvador dan Tether ini menawarkan peluang signifikan bagi investor kripto yang ingin menjadi bagian dari perkembangan ekonomi digital negara tersebut. Dengan menerima Bitcoin dan menggandeng Tether, El Salvador berharap dapat menjadi pusat inovasi di Amerika Tengah dan mendapatkan perhatian positif dari komunitas kripto global, teman-teman. Jadi video ini menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah dan perusahaan kripto dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital. Jadi keputusan ini dapat menjadi pemicu bagi negara-negara lain untuk mengikuti jejak El Salvador dalam mengintegrasikan mata uang kripto sebagai bagian dari kebijakan ekonomi mereka. Sekarang kita akan lihat perkembangan harga Bitcoin, teman-teman. Dengan adanya informasi positif ini, kita lihat Bitcoin hari ini ada di angka 44.200 US dollar. Kemudian kalau kita lihat technical, saya hanya memakai indikator sederhana, memakai MA cross 50 dan 200. Jadi kalau kita lihat di time frame daily, sejak tanggal 29 Oktober telah terjadi 30 Oktober, di sini sudah terjadi golden cross dan ini memang trend up bagi Bitcoin, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di time frame H4, di sini sejak tanggal 19 September 2023 itu sudah Bitcoin juga sudah mengalami golden cross, teman-teman. Jadi ini adalah bagi yang sudah investasi di awal, ini hari ini luar biasa profit keuntungan dari Bitcoin. Namun untuk bagi yang mau masuk, harap hati-hati, lebih baik kita menunggu koreksi, teman-teman. Oke, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat dan menambah literasi serta wawasan bagi kita semua. Jangan lupa diseruput kopinya, dan juga bagi kita tetap waspada dalam investasi maupun melakukan beli atau jual dalam dunia kripto, tetap selalu melakukan riset secara mandiri, teman-teman. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.